Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana UTS-nya kemarin? Gampang? Sebenarnya gampang. Itu termasuknya gampang, cuma yang saya lihat kalian cukup menyepelekan. Dalam arti saya tidak melihat adanya all out keseriusan kalian dalam menjawab setiap pertanyaan itu dengan tepat. Tepat dalam artian di sini saya berharap kalian bisa mengeksplor jawaban kalian itu lebih mendalam lagi. Ya, pun saya lihat contoh-contoh yang kalian buat masih sama seperti yang di modul. Itu cukup sayangkan. Dan bahkan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut formatnya sudah saya keluarkan pada saat quiz, tapi kalian kurang aware, tidak memperhatikan mungkin catatan yang saya tulis, akhirnya melakukan kesalahan yang sama pada saat menjawab soal UTS, dan ini sangat saya sayangkan. Dan saya berharap pada saat UAS nanti kalian jauh lebih baik lagi, jauh lebih serius lagi. Jadi beri saya alasan tepat untuk memberi nilai yang maksimal terhadap pekerjaan kalian. Oke, materi pertemuan ke-9 ini tentang kalimat efektif ya. Masih menyambung dari beberapa materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang diksi atau pilihan kata, tentang kata-kata yang baku atau tidak baku. Ini kita ramu lagi menjadi kalimat yang lebih efektif. Oke, ada beberapa slide mungkin yang akan saya skip, itu karena bisa kalian baca sendiri di modul ya, di modul yang Word-nya atau nanti yang PDF akan saya upload, silakan dipelajari lebih mendalam. Untuk struktur pembahasan tentang kalimat efektif, kita akan bicara definisi, ciri, pemilihan kata, perangkaian kalimat, dan penataan kalimat. Ya, ciri-ciri kalimat efektif di sini nanti akan saya skip ya, saya hanya menjelaskan poin per poinnya aja. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan apa yang diharapkan penulis oleh pembaca. Penulis atau pembaca. Jadi apa yang dipikirkan oleh penulis ingin disampaikan pembaca, nah itu harus sama dan sesuai. Untuk bisa sama dan sesuai itulah penulis harus bisa memilih kalimat yang efektif agar cepat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif yang akan kita bahas yang harus kalian pahami ada tentang kesatuan gagasan, keparalelan, kelogisan, kebervariasian, ketepatan, kesepadanan, ketepatan, kecermatan, ketegasan, kebenaran struktur, dan keringkasan. Ini semua berhubungan dengan kata yang dipilih menjadi satu kalimat yang bisa dengan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Oke, ini yang saya bilang akan saya skip beberapa slide ya. Karena di slide ini untuk bisa kalian pahami lebih mendalam itu harus dibaca berulang-ulang. Silakan dibaca, ada di modul yang dalam bentuk Word atau nanti PDF akan saya tampilkan ya. Nah, oke, kita next dulu. Di sini ada sekitar 11 ciri apa namanya? Ciri-ciri kalimat efektif ya, mohon maaf. Saya skip yang agak cepat karena ini
hubungan dengan durasi. Oke. Next tentang pemilihan kata. Ya, pilihan kata ini sebenarnya kita bicara tentang diksi atau pilihan kata itu kata-kata yang dipakai seorang pembaca, pembicara ya atau penulis. Untuk membuat kalimat menjadi efektif, penulis harus bisa memilih kata-kata yang tepat. Ya, kemudian untuk menghasilkan tulisan yang baik diperlukan pilihan kata yang cermat dan tepat. Suatu pilihan kata dinyatakan tepat apabila kata itu mengungkapkan maksud penulis dengan secermat-cermatnya. Jadi, mungkin kalau itu sebuah tulisan dibaca lagi berulang-ulang, kira-kira sudah tepat atau cermat belum kalimat yang dibuat, ataupun jika ingin kita menyampaikan informasi, mungkin sudah dirangkai dalam pikiran kita kalimat apa yang akan kita sampaikan. Oke, berarti dalam pemilihan kata harus tepat, benar, serta lazim digunakan. Ya, bukan kalimat-kalimat atau kata-kata baru yang sebenarnya untuk pendengar sendiri ini apa sih? Gitu loh ya. Jadi pilihlah kalimat yang umum yang lazim digunakan meskipun sebenarnya tidak harus baku. Oke, perangkaian kalimat. Seorang penulis harus dapat merangkai kalimat secara bervariasi agar tulisannya tidak monoton, ya, atau agar kalimatnya tidak monoton. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya atau peserta didik saya dalam pemilihan kata itu jangan ada pengulangan, hindari pengulangan kata. Misalnya kata yang sudah disampaikan di paragraf pertama, ketika di paragraf kedua cari istilah yang lain. Cari kata yang lain untuk mengungkapkan maksud yang sama. Nah, itu untuk menghindari pengulangan, ya. Agar tadi apa? Penonton, pembaca tidak monoton atau tidak bosan. Gitu. Oke, ya. Contohnya kalian bisa baca, nanti saya share PPT-nya juga. Jadi kalian bisa memahami dengan jauh lebih baik lagi, ya. Oke, penataan kalimat dalam paragraf. Kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi suatu paragraf harus memiliki tatanan ide yang apik, mengalir tanpa lompatan-lompatan ide yang mengejutkan. Ya, untuk itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih kata atau gagasan. Pertama, latar belakang, fokus dan latar belakang. Kedua, informasi yang disampaikannya. Saya perhatikan contoh untuk fokus dan latar belakang, ya. Oke, fokus diungkap sebagai klausa induk atau kalimat induk. Gagasan lain yang merupakan latar belakang diungkapkan dalam klausa anak. Ini dicontohkan ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya Bimoli sedang di kebun, saya berteriak memanggilnya. Ia tidak menjawab. Nah, di sini dipilah mana yang termasuk latar belakang dan mana yang termasuk fokus. Sebenarnya intinya adalah dia berusaha memanggil adiknya Bimoli. Gitu. Tapi di situ jelaskan bahwa ketika Bimoli berada di kebun. Gitu. Itu maksud dari fokus dan latar belakang yang harus diperhatikan. Oke, informasi. Ya, ini adalah informasi atau isi berita yang ingin disampaikan. Dalam hal penataan kalimat ada dua jenis informasi, yaitu biasa informasi lama dan informasi baru. Di sini lebih kepada bahwa informasi lama itu mungkin yang sudah pernah didengar oleh pembaca atau pendengar. Jadi kita hanya mereview, yaitu mengingatkan kembali. Kemudian informasi barunya adalah inti dari kalimat yang ingin kita sampaikan. Oke, demikianlah materi tentang kalimat efektif hari ini. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dibaca PPT-nya dan modul yang setelah saya share. Kerjakan kuis dan forum dengan tepat waktu, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Bu, kenapa saya belum di absen?
absen. Karena yang mengabsen sistem berdasarkan forum dan kuis yang sudah kalian kerjakan. Selamat belajar.